Dah. Oke, aduh, awkwardnya teman baru. Teman baru banget. Oke, halo Teman semua, baru. kembali lagi. Bukan kembali lagi sih. Selamat datang di Tenses Talk. Tenses Talk ini sebuah rebrand dari topik tak terdefinisi. Sebelum kita lanjut ke topik, aku bakal kenalin dua teman baru, dua teman pengganti. Jadi ada Afra sama Farabi. Say hi semua. Halo. Mau perkenalan diri satu-satu? Perkenalan dirinya gini deh supaya lebih menarik. Perkenalan diri first tambah one interesting fact about yourself. Interesting fact. Apa ya? Lah apa mikir dong. Farabi dulu deh, Farabi dulu. Harus bentar. Kasih waktu dulu mikir bentar. Kasih waktu ya sementara mereka pikir. Jadi ini episode anggap aja nih season 2 dari topik tak terdefinisi ya guys. Orangnya masih sama. Aku aja sih masih sama. Satu orang udah keluar tapi topik-topiknya bakal masih sama juga. Bakal ke lain itu juga. Cuman orangnya aja nanti beda-beda. Apakah udah kepikir guys? Farabi udah kayaknya. Farabi dulu aja. Apa ya? Oke. Oke, Farabi. Jadi perkenalan namaku Muhammad Ryan Farabi. One interesting fact-nya adalah apa ya? Tadi kan udah kepikiran katanya. Ayo. Gini deh aku dulu. Aku Rifki Fedra Maulana. Duluan. Interesting fact about aku suka bubur diaduk. Tim bubur nggak diaduk bisa aja kebakar di dalam bis. Sama aku tim bubur diaduk please. Diaduk. Bubur nggak diaduk tuh aneh banget sumpah. Kayak bener. tuh seharusnya diaduk dengan saus dengan kecap dengan sambalnya kan. Bener, sama kayak, ayamnya. Coba bayangin gak diaduk. Iya. Aku termasuk juga bang. Anggap aja kayak gimana ya? Anggap aja kayak cake. Bukan cake. Anggap aja kayak apa ya? Kayak nasi goreng. Nasi goreng dikecapin nggak diaduk. Ya diaduk lah. Iya benar. Yaudah, itu interesting fact buat aku. Interesting buat kalian yuk. Oh, interesting fact banget lah. Kayak apa ya? Oke. Apa dulu? Aku nggak tahu. Farabi dulu deh. Aku interesting fact-nya. Ini sumpah 5 menit bahas interesting fact aja. Alergi udang. Oke. Farabi apa aku dulu? Farabi alergi udang katanya. Ya udahlah, itu anggap aja interesting ya. Interesting, sangat interesting. Afra. Kayak hanya aku di dunia. Terus aku. Kenalin, nama aku Afra Dian Parmasari Nugroho, biasa dipanggil Afra. Interesting fact-nya menurut aku aku lebih suka TikTok daripada Instagram. Benar. Gitu. Aku lebih suka Twitter sih sekarang sih. Tapi kalau menurutku Instagram sekarang tuh isinya tuh bahan-bahan yang di TikTok terus dapat di Instagram gitu. Jadi kayak Instagram tuh kayak copy paste sama TikTok. Tidak original lagi ya. Tidak original lagi. Oke. Aku mau ngasih background kita ketemu di mana. Kami bertiga, satu SMA. Aku sama Afra sekelas, terus satu kelas. Sama Farabi, kami tetanggaan kelasnya. Kami MIPA 2, dia MIPA 1. Kami bertiga ketemu di suatu eskul. Suatu eskul. Sebutin kah eskulnya? Sensor deh. Ya pokoknya di suatu eskul lah. Sebutin aja sih. Sebutin aja kah? Ya. Promosi. Boleh. Kami di tema eskul debat bahasa Inggris. Gini deh supaya teman-teman tahu. First impression kalian gimana? Sama aku, sama satu sama lain. Kalau dari aku. Ke siapa? Boleh. Ke semuanya. Apalah first impression? Ke Eki sama ke aku, Far. Kalau ke Afra nih first impressionnya itu minta hotspot. Tapi bener sumpah anjir. Minta hotspot sekali. Jadi first impressionnya bokek ya. Iya. Bahasa basinya kamu temennya itu loh.
minta hotspot sih? Ih. Gak nyambung aja. Jadi itu ada cerita. Jadi itu waktu itu tuh kan aku jadi panitia sama Farabi. Heeh. Nah terus tuh mau mesen gokar deh kalau gak salah kan. Nah habis itu tuh aku tuh gak punya kuota kan, teman-temanku juga, sedangkan harus mesen kan buat balik kayak gitu. Jadi mau gak mau kan harus SKSD sama orang kan. Terus ada Farabi gitu, ya Allah sampai sekarang sih masih minta hotspot kota gitu kan. Farabi emang baik banget, Far penyelamat. Selalu. First Kapan impression lu ada aku. dimintai kota? First impression Ki apa ya? Gak ada impressionnya ya, boring ya aku ya. Bukan. Kayak anak biasa aja udah. Kayak ya udah gitu loh. Kayaknya first impression lu ke gue kayak oh Eki. Kayak Eki aja gitu loh. Eki. Soalnya aku deket sama teman sekelas kamu loh, Bahri. Ivana. Mana? Oh iya. Oh iya. Kayak first impression kamu kayak palingan kayak temannya Ivana gitu aja kan? Kayaknya. Oh iya. Aku ada first impression yang melekat aku ke Afra. Coba dari kamu. Dari kamu. Ke Farabi aja deh. Banyak banget. Ke Farabi aja. Okay. Nanti ke Afra deh. First impression aku ke Farabi kayak ladies man gitu loh. Kayak I see. Maksudnya coba dijelaskan. Nerdy boy tapi kayak ladies man juga gitu loh. Ngerti enggak? Kayak tampang itu kayak nerdy pinter-pinter gitu, kayak intellectual people tapi agak fuckboy juga gitu loh. Kenyataannya dia fuckboy aja, nggak intelektual sih. Waduh. Ada sih. Terus itu first impression Farabi aku waktu masuk eskul. Kalau first impression Afra waktu PLS. First impression aku Afra sama PLS kayak kita pertama ketemu di PLS, Ki. Kapan? Kita satu tim. Satu Astro. Iya, Astro tim. Itu tim ya, guys. Masa sih kita satu tim? Iya. Kadang enggak. Kamu ngebawa itu apa sih bucket tuh bahasa Indonesia? Ember. Kapan? Nah, gini aja, kalau kita satu tim, nama tim kita apa coba? Ember. Aku satu tim sama Yolanda, enggak sama kamu. Enggak, kamu sama Bagas loh. Bagas tahu, soalnya satu SD, bukan satu tim. Satu tim, iya Ki. Tim berapa juga 8 kan? Aku 8. Ya, 8. Elnat. Iya, Elnat. Satu tim ya? Nah, iya. Aku lupa. Kamu gak berkesan. Jadi, tapi first impression aku jadi ingat. Berarti ini impressionku nih waktu anak rajin. Rajin kamu minta kayak bikinin nama buat yang lain. Bikinin tag sama kalian. Tag aja. Jadi anak-anak rajin, wah ini kayaknya anak ambis. Ambis enggak juga. Iya. Padahal kenyataannya itu juga. Jadi tadi itu first impression aku ke Farabi. First impression aku ke Afra. Dia kan kayak kandidat buat jadi ketua angkatan. Hasil dia jadi ketua angkatan beneran. Betul. Jadi kan dia kan sebelum jadi ketua angkatan itu kan harus kayak ada speech dulu gitu kan. Jadi setelah aku mendengar speech, ini anak nyalinya gede banget, subhanallah. Jadi pengen banget sih ngepimpin angkatan yang gak guna gini gitu. gitu aja sih. Pemilihannya waktu tuh. Sumpah, itu tapi waktu pemilihan yang ketua angkatan kan, itu kan daripada harus ditunjuk kayak gitu, terus kan waktu di hitungan terakhir tuh aku akhirnya beraniin diri kan. Terus waktu aku beraniin diri, terus aku pikir tuh cuman dikit, ternyata yang ikut lumayan banyak kan. Terus di atas panggung tuh ternyata aku baru tahu disuruh speech kan. Itu tuh aku mikir apa yang harus ngomong apa yang kata, ya Allah, bener-bener kayak harus ada persiapan. Tapi ya wait, were you the only girl? Enggak, ada 2 enggak. Tapi 2 gitu saya cowok. Ini guys, SMA kita udah progresif, udah menerima sebuah perempuan sebagai pemimpin. Tangan dulu. Sebuah pemimpin angkatan kita, seorang perempuan yang kuat. Sebuah sekolah yang progresif. Jadi Afra, first impression kita apa? Tapi lah. Apa? Pemilihannya waktu itu cukup sangat adil benar lah. Pakai tepuk tangan. Iya.
Daripada ngumpulin kertas kan Kayak aku adil tetep aja gitu loh. Kita menepuk tangan nih yang punya speech terbaik gitu loh. Iya bener sih sebenarnya. Soalnya Oke. inget gak? Kebanyakan speech mereka cari pengalaman kan? Iya bener. Bener. Afra waktu itu apa? Nggak Aku cari lupa. pengalaman. Aku apa ya speech-nya ya? Pokoknya yang membuat kayak membuat Mensejahtera kan speech itu SMA 7. Mensejahterakan. bukan membuat apa angkatan kita tuh jadi lebih apa sih Keren. namanya terikat kayak gitu antara satu sama lain kayak gitu-gitu sih. Terikat. Iya terikat Azek. Terikat. Afra ketua angkatan tapi nggak masuk OSIS ya? Iya. Ketua angkatan pasif. Iya. Padahal dulu awal-awal tuh ditawarin disuruh masuk OSIS kan. Tapi kayak pingin awalnya tapi aduh nggak tahu deh. Enggak dulu. Nggak dulu. Lanjut. Afra, first impression ke kami apa? Kalau first impressionku ke Farabi dulu ya kali ya. Ketemu Farabi tuh kapan yo Far? Iya pas panitia. Pas panitia ya? Pas panitia. Itu pertama tuh kukira Farabi itu temenku karena mirip gitu loh sama temenku. Terus aku tanya sama yang itu. Terus? Pra? Wah, Afranya hilang. Afranya hilang guys. Pra. Ke temanku terus. Ya Allah. Oke, kita kehilangan Afra. Guys. Wait, ke chat. Ketemu di mana sih Ki? Di MIPA 2 ya? Pra, ulang Pra. Pak, Ulang. Oke. Dari Farabi. First impression ke Farabi itu tuh waktu pertama kali ngeliat kukira temenku kan. Ternyata bukan, soalnya bener-bener mirip Far, kayak mirip banget. Antara temenku dari di pulau SMP. lain kan aku sering pindah-pindah kan dari pulau lain, di pulau lain atau tuh temenku apa gitu kan. Abis itu tuh ternyata bukan. Abis itu anaknya baik. Jelas. Tapi pertama-tama kira nerd, sumpah nerd. Iya, orang kan nerd, tampangnya kan kayak intelektual gitu loh. Iya bener. Tampangnya tuh bukan yang kayak apa? Tampangnya aja intelektual, gitu orangnya enggak. Rambutnya tuh ke bawah-bawah kayak itu loh. Oh iya, kayak wibu juga. Nunduk kayak itu. Kayak wibu. Anak mana ini jadi. Abis itu, tapi ternyata baik guys, baik. Apa itu sih? Kayak menghormati perempuan banget kayak gitu. Baik banget. Apa ke sekolah ditemenin sama dia, thank you. Abis itu kalau Eki itu pertama kali ketemu MIPA kayak 2. kenal banget kayaknya di MIPA 2 waktu aku pindah kelas dari MIPA 5. Terus ketemu Eki. Apa ya? Eki tuh anaknya seru gitu loh. Dulu kan Eki tuh lucu gitu loh Ki. Dulu. Dulu tuh imut gitu loh Ki. Yeah. Tahu kan image-nya tuh kayak gitu lucu terus seneng. Terus Eki tuh gak yang kayak kan banyak yang kayak cowok-cowok tuh yang nganuin cewek agak gimana. Eki tuh malah kayak lebih ramah ke cewek gitu, makanya lebih suka. Terus enak diajak gosip dan lain-lainnya tuh kayak perfect kayak gitu. Aku ingat our first interaction apa Pra? Sekolah kita lah. Our first interaction Pra itu kamu nanyain ke aku tentang speech. Oh iya. Yang waktu SDC loh. Waktu seleksi debat. Udah sebut merek. Orang-orang kada tahu juga. Jadi apa namanya? Jadi aku duduk di depan megang kertas speech, terus Afra di depan aku, kamu mas ikut eskul debat juga ya? Terus kami exchange kayak exchange ideas lah, exchange thoughts, jadi itu sekitar perkenalan kami tahu satu sama lain dan bagaimana cara berteman sampai sekarang. Setelah 12 menit chit chat kita masuk ke topik. Lumayan banyak ya. Topik malam ini ya. topik kali ini apa ya? Suka duka masa SMA kan ya? Oke, suka duka masa SMA. Kita bagi dua kali ya, sukanya dulu deh baru dukanya. Berarti ini dari kelas 10 sampai sekarang. Kelas 10. Iya, suka kelas 10 apa? Kita coy. Udah astaga. Ngapain dia aku selama SMA? Iya, sumpah aku enggak apa-ngapain kayaknya. Kalian enggak itu duka kita semua. Realize enggak seragam kita masih lambang kelas 10 loh. Iya, kayak kelas 11 kelewat.
sedangkan tahun ini nih kita udah naik kelas 12 coy. 12 which is Iya. which is in a sentence kayak crazy gitu loh, kita nge-skip the Iya, whole kelas 11. bener. Iya, terus tuh kayak gimana ya, jadinya tuh kayak sayang gitu loh, padahal kan kelas 11 tuh anggapannya kayak waktu emasnya kita kayak gitu. the Iya time kan? yang gak Betul, stres gitu loh. Kan kalau kelas 10 Kayak masih ini, kayak Iya, ke nggak pressure. waktu kelas stres. 10 kan iya masih awal-awal, masih coba deket sama satu sama lain ya kan. Kalau kelas 11 tuh pasti Betul, udah betul, lebih betul. kenal kayak gitu kan. Nah, sedangkan kelas 12-nya kita baru Udah mikir fokus ke kayak tujuan kuliah dan masing-masing. PTN dan segala Iya macam. benar, jadinya tuh kayak kebuang, nggak ada yang pertemanan yang banget gitu tuh nggak ada gitu loh. Kayak nggak seseru yang orang-orang bilang tentang SMA. Sayang sih sebenarnya. Paham. Ya, Kayaknya berarti duka kita semua ada yang sama. ya kelewatan masa gara-gara koronces. Bener. Apa itu yang dilakukan selama 1 tahun nih? Tapi aku gara-gara ada satu TikTok lewat gitu loh. Kayak apa suatu hal yang lo nggak percaya lakuin sebelum corona. Oh, aku tahu. Kayak apa? Kayak gimana aku ulangan tanpa buka Google gitu loh. Kayak bener, aku sumpah Ki, sama. Kalau waktu corona udah kebiasaan banget ulangan buka Google gitu loh. Kayak bener. sebelum corona aku ulangan gak buka Google gitu loh. Kayak gara-gara corona ini kayak akses nyontek tuh lebih easy gitu loh. Iya, benar. Sudah nyontek lewat Google, sekalinya nilainya masih. Kayak dulu tuh apa? Kita tuh gak pernah kepikiran, paling kan nyontek tuh sama teman satu sama lain gitu kan, gak kayak ngeliat Google. Kalau ini bener-bener kayak, aduh tinggal pindah media kayak gitu doang. Kayak gila, mudah banget sekarang. Aku juga nggak bisa bayangin sih nanti kayak, gimana. Kenaikan kelas kita pakai masih online kan? Semoga harusnya sih. Kalau enggak harusnya sih. Harusnya. Gak terima ya harusnya. Kan gak dulu tiba-tiba satu angkatan ada yang naik. Buat guru-guru yang dengerin, this is a joke for legal reasons. Jadi itu gara-gara corona, ada gak sih yang suka duka selama kelas 10 nih, yang waktu kita masih sekolah aja? Apa suka dukanya? Banyak deh kayaknya. Sukanya sih ya teman baru. Iya benar. Aku ada satu duka. SMP kan. Satu duka yang bukan duka sih, kayak sebuah regret gitu loh. Apa-apa? Kayak tuh? Aku nge-regret nggak pindah kelas. Kayak awal-awal masuk tuh kan bisa pindah kelas kan, masih kan, kayak aku di betul. Kayak Afra dulu MIPA 4 pindah ke MIPA 2 kan. 5. Oh, MIPA 5. Aku regret itu. Pindah kelas. Fix, aku regret itu. Ya. Sumpah aku regret. Kamu MIPA 5 ya? Pindah kelas. Tahu nggak aku mau pindah kemana? Iya. MIPA 5. MIPA 5. Kayak ada. Wis, aku regret banget itu. My top choice itu antara MIPA 5 atau MIPA 1. Dua itu aja aku mau pindah. Sumpah. Kayak kelas kami itu problematik banget gitu loh. Bener. Sampai tahu gak sih Ki, kelas kita tuh kayak dibilang kelas buangan. Emang. Sumpah, ya kan Farabi kan yang ngomong cuman gara-gara apa? Wah, aku anjir ini. Aku diserang kelas kamu nih. It's okay, Ikam jangan diserang lain aku. Aku nih yang diserang gitu loh. Itu sih. Bisa orang nobatin kelas buangan tuh karena gak ada yang famous, kayak buat apa famous tapi kayak aduh sebel banget gue. Oke guys, klarifikasi dulu guys. Klarifikasi apa? Mungkin salah dengar Afra ya. Iya. Jangan tiba-tiba Farabi di cancel di komen. Aduh maaf guys, maaf nih. Kalau aku lah kepikiran regret kada pindah kelas tuh setelah dipikir-pikir cukup panjang, kayaknya melihat kelas lain tidak jauh lebih baik juga gitu. Kayaknya kalau aku pindah kelas, kalau kelas kamu lumayan bang. Lumayan. Kalaupun aku pindah kelas pun tuh, kayaknya tidak terlalu banyak merubah hidupku gitu. Juga ya lumayan aja. Tapi aku di situ kan sebagai wakil ketua, jadi agak stres juga lah. Aku juga regret, kan kita bisa milih jurusan kan, aku kayak regret gitu juga milih IPA. Sumpah aku pilih linjur. Kuliahnya Iyalah.
3 tahun gue belajar Kayak MIPA kan kayak gitu ujung-ujungnya linjur. Bye. kayak Mm. sebenarnya aku pengen jurusan IPS kan, tapi ya gara-gara SMA IPA ya mau nggak gimana ya SNMPTN-nya harus IPA kan. Itu kok Kalau kalau SNMPTN-nya SNM. IPA. Kalau SBMPTN-nya SBM bisa linjur. tapi susah, harus belajar lagi. Aku kurang paham sih aku kalau kayak SN-nya linjur apa segala tuh. Kayak prestasi atau enggak, kurang paham sih. Ada nggak kalian yang suka dukanya aku terus dia tadi? Kalau aku sukanya sih lumayan banyak lah ya, bisa ketemu kayak dapet teman-teman baru yang ternyata tuh satu pemikiran gitu kan. Yang tadinya kan cuman SMP doang yang tahu kayak gitu. Ya bener-bener. Ya kan, benar. Habis itu pengalamannya sih kayak apa? Bener-bener beda banget kayak 100% kayak asik beda. loh. Sumpah kayak beda banget. Bener-bener Kayak iya zaman itu salah satu juga yang zaman bikin aku SMA shock gitu. itu kayak gila ya ternyata dunia kayak gini, nggak yang Gila. seperti gue kira. Iya, Kayak bisa bener, beda bener, banget. bener. Paham. Soalnya tuh zaman aku Agak SMP tuh culture shock gitu loh. bener Far, bener. Kalau zaman aku SMP tuh kayak dulu tuh dibasisin per nilai kayak gitu kan biasanya. Nah terus tuh kayak ada kelas unggulan gitu kan AB kayak gitu. Nah alhamdulillahnya aku masuk salah satu kelas itu kan. Itu tuh kayak apa ya, karena di anu per nilai jadinya menurutku kayak orangnya tuh punya satu pemikiran gitu loh. Paham gak sih? Satu alur. Ya kan? Jadi kayak ya mostly lah 99% tuh punya pemikiran yang sama akan terhadap sesuatu kayak gitu kan. Nah, tapi SMA ini kan kita bener-bener kayak asal buta, bener-bener kayak buta temen kayak gitu kan. Itu tuh kayak gila ya ternyata ada manusia tuh modelan kayak gini. Bener-bener loh, bukannya gimana ya, maaf kalau kata-katanya agak gimana, tapi bener-bener kayak gila ya ternyata manusia ada yang sifatnya kayak gini loh, kayak gak cuma di sinetron tapi kayak gila beneran ada gitu. Kayak kaget aku sumpah. di SMA ini kayak kebuka gitu loh sama kayak Afla tadi, kayak orang-orang kayak tingkat kemaluan orang tuh kayak dikebawahin sedikit loh. Mereka lebih kayak nge-accept people differences gitu loh. Kayak aku pertama kali di SMA ini yang orang ketemu orang-orang yang let's just say pikirannya nggak sempit gitu loh. Kayak orang-orang yang really accepting of other people differences, orang-orang yang kayak ya sama pemikiran aja sama aku gitu. Kayak menurutku sih aku di SMP kayak ketemu juga tapi kayak enggak se-open sekarang gitu loh. Gitu aja sih. Benar. Menurutku sih faktornya karena ketika masuk SMA ini sudah mulai banyak yang beranjak dewasa gitu loh. Our mind start to like think what's bad and good. What? Apa? What? Berapa? Humor sampah. Humor bapak-bapak FB. Tapi bener sih, sumpah. SMA tuh kayak kaget, bener-bener kaget. Kayak gila ya ada orang kayak gini. Kayak gak seperti yang kukira. Soalnya SMP kita tuh kayak apa? Pasti kayak sempit banget gitu loh orang-orangnya. Kalau SMA tuh bener, SMA tuh bisa nemuin sifat orang, perilaku orang, kayak karakter orang tuh dari A sampai Z tuh ada. Kayak wow. Karena udah mulai kebentuk yang aslinya gitu loh. Mulai kayak mereka ngeluarin karakter aslinya gitu kan buat bertarung gitu anggapannya. Iya, jadi betul. Kelihatan kayak gitu. Tapi bener sih, tapi bagus gitu loh. Jadi karena perbedaan ini kan kita dengan sendirinya berusaha kayak menyesuaikan tahu situasi gitu kan. Kayak orangnya nih kayak gini kan gak mungkin gue ajak berantem dengan cara yang kayak gini kayak gitu loh. Jadi kayak lebih tahu sih cara ngadepin orang-orang yang punya sifat beda atau pemikiran yang beda sama kita. Buat bekal kita di kuliah kan. Di kuliah bayangin kayak seluruh Indonesia bisa jadi satu. Ya kan dengan berbagai macam ras, bahasa yang lain-lainnya emang bagus sih menurutku. Tapi ya emang ada suka dukanya juga sih. That was deep. Duka hal yang kuriga. That was deep ya bener. Aduh. Oke, next lah aku regret mungkin termasuk duka lo, berarti kalau regret kayak ada suatu hal yang kayak menurutku lah skala 10 tuh aku menghabiskan waktuku kurang efektif gitu nah. Ngapain sih aku kayak itu nah? Elaborate Bang, dielaborate. Anggaplah kayak misalnya personal thing yang aku lakukan, kayak ngapain aku ngambil jalan itu gitu nah. Tapi in the same time kalau aku kadang ngambil jalan itu kayak belum tentu I'm in this position gitu. Bingung tuh nah, duka kah suka? I mean karena
jalan yang buruk tadi lo misalnya kayak yang tidak efektif tadi akhirnya bisa sampai ke sini gitu nah. Gitu. Jadi kayak kalau dibilang duka tuh kalau aku lah melihatnya kelas 10 tuh not as a duka gitu loh. It's as a process. It's not a sadness but a process. Oh iya. Ih gila, deep banget pakai quote-quote lagi. Gila. Kita nih banyak regretnya kayak mungkin banyak regretnya gara-gara kita kayak nggak expect kalau kelas 11 kita nggak ngerasain gitu lah. Jadi kayak banyak regret kayak kenapa sih kok waktu turunan kemarin aku nggak gini nggak gitu loh. Iya. Salah satu regret aku kayak menurutku sih karena itu Ki, karena kayak kita tiba-tiba kan pandemi gitu. Jadinya kayak yang tadinya katanya libur 2 minggu lama-lama setahun. Kayak awalnya we have some plan gitu loh, we have a plan. Tapi tiba-tiba karena ini jadinya kita regret, aduh kenapa ada kita lakukan lebih cepat gitu. Iya benar. Benar-benar banget. Dan juga salah satu regret aku kelas 10 kayak aku ngebiarin trauma sesuatu membuat aku nggak enjoy kelas 10 gitu loh. Kayak dari ada sesuatu yang happen waktu aku kelas 10 kayak yang bikin aku puyeng ke sana kemari kayak everyday kayak aku kayak sedih gitu. Itu yang ngebikin aku kayak kelas 10 tuh is not enjoyable for me gitu loh. Aku kayak bakal aku nungguin banget ya Allah kapan naik kelas gitu loh. Kayak just kalau aku bisa teleport ke masa lalu kayak just enjoy your time right now, yang pikirin itu nanti aja gitu loh. Dan juga aku mau ngebilangin kalau Eki yang nge-celebrate libur 2 minggu jangan di-celebrate, lo bakal libur 1 tahun oke? Regret lo setahun di rumah gitu. Lo jangan celebrate, udah diem. Bener sih kayak lebih banyak regretnya sih daripada yang kayak gimana gitu. Aku juga kayak banyak regret kelas 10 kayak harusnya aku tuh lebih pertemanan tuh emang harus luas gitu kan. Pertemanan harus luas tapi milih-milih sahabat kayak ya kan sahabat beda kan sama teman. Aku tipe yang kayak misal kayak gini. Aku sama dia cuman kenal. Misalnya ditanya orang kenal apa siapa temen, oh bukan kenalan kayak gitu loh. Iya. Menurutku tuh ada perbedaan antara kenalan, teman dan sahabat tuh ada kayak perbedaan yang signifikan gitu. Iya bener yang signifikan menurut aku kayak gitu. Jadi tuh pingin kayak lebih nge-explore yang masa-masa SMA bener-bener gitu loh. Kayak ngeliat yang lain tuh seru aja gitu persahabatannya gitu kan. Sedangkan aku tuh yang orang yang kayak bener-bener milih gitu jadinya temenku ya temen-temen SMP kayak gitu. Paling temen SMA-nya ada dari beberapa kan misalnya satu les atau gimana kayak gitu. Ya regretnya gitu ya harusnya lebih agak open dikit. Bener-bener. Tapi first impressionku orang-orang tuh banyak yang ngira aku galak kayak gitu jadi. Emang. Tapi bener sumpah deh. Makanya orang-orang first impression aku agak gimana deh. Iya gak sih Fat? Kayaknya kecuali aku sih kayaknya. Iya. Bukannya galak sih kayak lu tuh punya RBF gitu loh. Ngerti RBF gak? Apa punya? Oh iya bener. Yang resting beach face kan. Iya. Kayak aduh padahal enggak baik. Apalagi disupport dengan postingan Instagram kamu yang sekarang. Apa postingannya? Ya aku kepo. Yang mana? Yang postingan biasa, yang kayak story. Oh. Astagfirullahaladzim. Sangat mensupport sekali untuk first impression seperti itu. Bener-bener kalau lah gitu. Sukanya tadi kalau sukanya itu sih kayak ngambil banyak kegiatan di luar kelas gitu loh, kayak ngikut debate olim terus OSIS juga walaupun tiring but it's fun gitu loh. Iya, it's fun. Itu sih yang kayak paling serunya dari schools gitu daripada di kelas. Kayak di kelas tuh kayak boring banget gitu. Kalau di kelas tuh dalam sistem pembelajaran it's just the same thing kayak di SMP SMA you just going to learn something that you are
forced to learn gitu loh. Mm-mm. Ya sama aja, tapi kalau luar itu you learn apa yang kayak diajarin di kelas gitu. And Itu sih yang kayak aku tuh juga kasihan kayak kata Parabi tadi kan sukanya kayak berkegiatan gitu, kayak adik kelas kita yang baru masuk kayak baru kalau masuk kelas 10 dia aja nggak pernah ketemu sama teman sekelasnya gitu loh. Bener Kayak banget. nggak ngejalanin Mungkin ketemu lah masa-masa kalau buat apa? buat kayak misalnya ada disuruh ngapain gitu. Ya kayak Tapi ketemu, bukan sekedar kayak ketemu aja kayak. sehari-harian tuh. I bet kayak masih ada dalam satu kelas yang nggak kenal satu sama lain. Bisa sih kayak. Bisa jadi Kayak, sih. Apalagi sama perempuan sama laki-laki. Kayak kemungkinan besar masih ada yang nggak kenal gitu loh. Terus kayak tadi kegiatan kayak kegiatan debat aja online gitu loh. Bayangkan lah. Apa? Kelas 10-nya. Tiba-tiba pandemi gak ada masuk sekolah offline loh. Bener sama kayak adek. Baru ketemu lah. Ternyata. Siapa Ikam? Siapa? Kan di WA ada yang nggak pasang profile picture kan kayak. Iya. Kayak bisa aja foto picture-nya malah apa gitu. Bisa aja ada yang teman sekelas kayak teman sekelas laki sama bini pacaran gitu loh. Kayak perempuannya masang profile picture gitu loh, terus lakinya enggak gitu loh. Terus kayak laki-laki ini udah kayak tulisannya tuh ketikannya tuh kayak ketikan ganteng tuh gitu loh. Terus kayak voice message ASMR shooting boyfriend gitu loh. Terus waktu ketemu tampangnya kayak intellectual people kayak Parabi gitu loh. No offense to the intellectual people out there, you are beautiful as you are, you know. Apa lucu sih. Kayak out of the blue kayak gimana gitu loh. Mau mutusin gak enak juga gitu loh. Kayak mutusin gara-gara apa, tiba-tiba aku gak siap pacaran mas gitu loh. Ya Allah, drama banget. Mungkin karena sudah ada pandemi bisa pakai alasan kayak mau fokus di UN dulu. UN kelas 10. Aduh, alasan klasik semua orang yang mau UN kayaknya ya. Mau UN. Sepertinya Afra pernah mencoba pakai taktik itu. Sepertinya belum. Aku pernah dipakein orang itu. Belum. Orang pernah pakai itu ke aku. Belum. Iya Terus kan? berarti Iya. Siapapun lakian maraki Afra karena hati-hati aja. Afra pakai alasan itu. Ada yang wani marah. Lu sih muka gitu. Tapi ada cerita juga. Apa? Kayak gini. Kan aku sekarang sering kayak nge-SG kayak gitu diriku kayak gitu loh. Nah, terus sekarang tuh aku lebih baik dari yang dulu loh. Kayak alhamdulillahnya semenjak pandemi itu waktu awal-awal tuh kayak rajin olahraga kayak gitu. Lu udah kelihatan pubertasnya kayak gitu loh. Bentuk wajah berubah yang kayak gitu-gitu kan, badan udah mulai ngebentuk gitu. Jadi rasanya tuh kayak agak gimana gitu. Paham gak sih? Hah? Agak proud atau? Iya bener. Terus tuh jadinya tuh ya jadi banyak yang wah gitu. Jadi kayak wah gitu kayak wow bener. Iya sih. Sumpah aku melihat story kamu tuh kayak wah anjir Afra ini kayaknya wanita karir banget gitu. Wanita karir. Sumpah. Business woman. Iya bener, business woman. Bener sih, bener. Aku ngeliat kayak perubahan diriku sendiri tuh kayak gila ya, dulu kayak gini kayak gitu loh. Kayak bisa-bisanya gue mikir kayak gini kayak gitu. Tapi yang aku dulu tuh yang ngebentuk aku sekarang kan, makanya kayak harus bersyukur juga sih sebenarnya. Bener. Kayak misalnya kayak ada paralel gitu loh. Misalnya kita mencoba mengubah sesuatu di masa dulu, bisa aja kita nggak hidup sekarang gitu loh. Benar. Itu sih, ada nggak sih yang dikangenin waktu sekolah? Kayak kan kita pernah yang kangen. Karena apa ya? Aku kangen kantin sih. Ya itu sih, bukan. Selain dari kantin 4. Kangen ketemu temen gak sih? Enggak juga. Aku lebih kayak maksudku temen dekat ya. Aktivitas offline-nya gitu. Yang support gitu. Kangen belajar sih, kangen belajar. Kangen belajar face to face.
Bener, kangen banget kayak nanya ke guru, "Bu, saya nggak ngerti loh yang kayak gini nih maksudnya apa?" Kalau nggak bisa, "Pak, tunggu Pak, sabar Pak," kayak gitu loh, yang kayak kangen yang kayak Iya gitu loh. bener, kangen kayak Bener. nge-chit chat sama guru, ngebanter sama Bener. guru. Terus yang kayak, "Ibu jangan ulangan dulu," kayak Heeh, gitu tuh kayak gitu. beda banget sama yang sekarang. Terus Mhm, absennya juga aduh kayak sekarang tuh bener-bener susah. ya keulang udah setahun kan jadinya waktu awal-awal sih rajin gitu ya. Terus kalau sekarang Rajin tuh pencet masih kayak nggak missing. bener kalau sekarang tuh aduh ini lagi nggak paham. Kayak sumpah misalnya ditanya pelajaran kelas 11, paling misalnya kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu tuh masih bisa paham sedikit lah pakai otak kayak gitu. Tapi kalau udah MTK, fisika, kimia ditanya, "Ini tahu nggak?" Enggak. Enggak. Bener, sumpah Jujur ya. sekali ya. Jujur, iya gak sih? Kalian kayak gitu gak? Kalau aku sih kayak gitu ya. Makanya aku Kayak misalnya bimbel. ditanya ini, aduh nggak tahu, gue nggak tahu, Bimbel jangan nanya ngerti. gue kayak gitu. Aku bimbel. Bener-bener berasa bodoh banget. Aku Bener-bener bimbel sama bodohnya tuh Pra, bodoh yang enggak Pra? begitu. Iya benar. Para Iya bimbel. kan? Bimbel Sama setelah tempatnya. webinar, tahu enggak? Heeh. Oh itu. Enggak ikut, Bi. Enggak, tidak tertarik Aku dengan ikut. itu. Aku linjur kayaknya Ki. Linjur lah Ingin jadi bukan aku I don't business understand woman. habis linjur. Kalau linjur tuh lintas jurusan bisa dari IPS ke MIPA atau MIPA ke IPS. Kamu lintas jurusan kah? Aku ada aku IPA. Aku pinginnya ngambil ekonomi atau administrasi bisnis kan itu harus IPS kan. Jadi aku linjur. Berarti GO IPS sih kamu. Sebelum itu. Waduh, ya. Sponsor kami, tolong sponsornya ditunggu. Iya. Udah. Aduh, Eki ya. Berarti kamu bimbel IPS loh. Benar bimbel IPS. Beda Harus kelas berarti. Aku Aku bimbel IPA. IPA. Aku yang penting nebeng lo di kami. Enggak. Kata siapa lu? Waktu kita beda. Satu tempat gitu. Iya. Pramuka. Satu tempat. Oh. Benar, Pramuka. Tapi aku kayaknya mau pindah ke yang Gatot. Ya udah, enggak bisa nebeng. Aku Pramuka. Soalnya karena kurang tahu juga kenapa. Mungkin karena ada kesibukan lain kalau. Kalau aku pingin ikut GA. Astagfirullahaladzim. Ikut bimbel karena aku linjur kan. Jadi kayak gak mungkin kalau bisa sendiri gitu loh, kayak nggak tahu bisa arahnya. ambil linjur itunya. Bisa, bimbelnya. makanya. Bisa. Kata aku tadi aku pernah bimbel PS. Eki mau linjur kah? Linjur bisa. Enggak, aku IPA aja. Aku pingin SNMPTN-nya insya Allah. Misal kalau dapat kursi kayak gitu kan, amin kayak gitu. Aku ngambilnya yang MIPA kan, jurusan sama kayak aku. Soalnya kalau linjur agak susah kan. Tapi misalnya kalau SBMPTN-nya aku IPS, ngambilnya bisnis. Kalau swasta aja bagus kok sekarang. Let's bahas our dream jurusan. Wait. Aku masih yang tadi tuh, yang dikangeni. Oke. Kalau aku lah jujur beneran nih, kangen aktivitas debat offline sih. Speak for yourself. Maksudnya tuh kenapa Bang? Kayak the feeling debat online nih nggak seseru itu gitu. Iya sih. Aku nggak pernah ngerasain debat offline gimana, jadi. Kan pernah latihan. Kan cuma latihan itu doesn't count. Aku dulu latihan masih Kalau debat offline tuh lebih deg-degan coy, tapi lebih enak, lebih paham gitu loh. Kalau online tuh males banget, nggak mau kayak gitu. Aku debat offline tuh takut pingsan. Debat offline. Kayak apa? Oke, sudah jangan diteruskan. Takut pingsan. Terus takut I made a mistake. Terus satu sih aku tuh kan abis debat tuh kan ada oral judgment kan, oral adjudicating. Itu aku takut. Yang face to face, yang online aja gue bentaran. Apalagi face to face gitu loh. Jadi do I kangen about face to face debat? Not really, you know. Kalau online aja. Lebih easy. Jujur lah. Debat online kalau misalnya nyari kompetisinya agak sulit lah itunya. Online lebih sulit, bukannya offline lebih sulit. Enggak online karena lebih luas orang yang daftarnya. Jadi slotnya. Dengan skillku yang sekarang ini tidak sebanding dengan orang lain gitu. Ya, sama sih aku juga ngerasa kayak gitu.
And Malah aku kayak cetek banget deh kayaknya. that's the word. Bener kayak pemikiran gue cetek banget sekarang tuh. Aduh, kayak emang harus diasah kan otak tuh biar lancip kayak gitu kan. Apa tajam gitu. NSDC sudah dekat. Kelamaan lihat Google jadi kayak gini, ya Allah. Jangan mengingatkan aku dengan NSDC. Yang kelas gin kayaknya bahagia juga. Ya Allah, maaf lah. Maaf. Like I don't know if I'm ready for NSDC yet, you know. My skill is not up to par with them, you know. Tapi ini kayaknya bisa sih, kayak ada satu orang I gitu. can confidently say debatku lebih baik pada Afra. Afranya hilang. Afranya nge-mute. Afranya lagi panggil mungkin. Kayak ada orang lo. Atasnya pas lagi kelas 11-nya tuh jarang ikut latihan. Terus ikutnya tuh pas udah dekat sama NSDC dan hasilnya bagus ya gitu. Really? Kita tidak bisa meneruskan percakapannya di sini karena nanti di belakang layar. Di belakang layar. Aku takutnya kayak bukan takut gagal, aku takut nge-disappoint aja gitu loh. Kayak the record of our SMA kayak bagus banget kan gitu loh. Kayak tahun kemarin masuk NSDC sama kita. Tahun kemarin masuk gitu loh. Tahun ini loh. Kalau nggak salah itu sih kayak 2 tahun sebelumnya masuk, terus di atas yang 2 tahun itu kayaknya enggak deh, sekali baru sebelumnya masuk lagi. Kurang tahu juga sih. Kayak aku takut kita jadi generasi downfall-nya SMA kita gitu loh. Paham. Kayak we have a lot to bear on our shoulder gitu. Kayak banyak pressure-nya. Itu gara-gara itu juga sih aku nggak suka masuk kelas unggulan. Kayak aku dulu SMP sama kayak Afra, bukan sama SMP. Karena pressure-nya lebih besar. SMP kami itu juga nge-rank kelas dari nilai juga gitu kan. Aku kalau waktu kelas 3 SMP masuk kelas paling pintar. Di kelas paling pintar aku paling bodoh. I see. Jadi kayak di tampang kelas aku tuh nggak pintar gitu, tapi di tampang kelas lain aku tuh pintar gitu loh. Jadi gitu. Kayak you're the worst in the best gitu. Nah ya, you're the worst of the best. Ini Afra komit ya? Betul. Afra? Lagi ada orang kali. Nah, kalau aku kayak ini kayaknya lah cuman sebatas hipotesis aja. Aku pas SMP itu dapat kelas pas kelas 9-nya itu dapat kelas yang paling gak bagus. Paling gak bagus? Ya. As in intellectual, as in nilai. Kelas unggulannya tuh persis di sebelah kami. Oh, jadi dibandingin gitu? Ya, beberapa guru ada memang yang ngebandingin gitu. Tapi gimana ya? Aku buat rapot kelas 7-8 nggak bagus-bagus amat juga mungkin. Hanya jadinya ditaruh di situ juga. Tapi ini hipotesis belakangan aja sih. Cuman justru pas gitu tuh aku kayak makin semangat tuh ketika di situ. Jadi I know that I can beat my other friend. Kompetitif. Jiwa kompetitifnya jauh lebih keluar daripada ketika disandingkan sama orang-orang yang emang unggulan. Masih. You know, aku kadang-kadang dan kayak aku tuh suka kompetitif, tapi kompetitif aku tuh masih healthy gitu loh. Gak sampai kompetitif yang aku bakal nge-hate orang yang beat aku, enggak. Mungkin nge-despise tapi gak nge-hate gitu loh. Kayak dia lebih hebat daripada aku. Ya udah gitu aja gitu loh. Kayak gitu aja. Gitu. Enggak, I hate you, fuck you, enggak gitu loh. Enggak. Ya benar sama Ki, sama. Kan ada juga kan orang yang tipe-tipe ambis terus tuh misalnya aku tuh masih
masih misalnya ditanya kayak gini, "Fra, udah belum jawaban ini?" Ya aku kasih kayak gitu loh. Aku masih dan aku kayak suka juga misalnya nanya, "Guys, udah belum kayak gini?" Terus dapat jawaban tuh kayak, aduh kayak apa sih, simple gitu kan ya, kayak saling ngasih-ngasih jawaban tuh, tapi kayak menurutku jadi itu yang kayak persahabatan gitu loh, jadinya kayak temenan, "Oh dia tuh baik loh sama gue," kayak gitu loh. Kan jarang zaman sekarang Aku kayak gitu kan. apa namanya? Aku ada sebuah anekdot, sebuah cerita. Aduh, anekdot. Dulu aku tuh Cerita lucu dong berarti. bukan anekdot itu sebuah cerita aja, bukan cerita lucu. Jadi kayak Bukannya cerita lucu. gak tahu pokoknya sebuah Sumpah. cerita. Lucu juga Iya, sih, iya, lanjut. lucunya gara-gara aku sengsara aja sih. Jadi waktu kelas 9, kelas 8 naik kelas 9, pokoknya dari kelas 1 SD sampai kelas 8 tuh I'm not opposed on nyontek gitu loh. Kalian bisa silahkan nyontek paper aku, yang penting gak dibilangin gitu loh. Silahkan nyontek seraja, nyontek silahkan nyontek. Terjadi sesuatu di kelas 9 ulangan, dia nyontek aku 100%, jangan 100% deh, 99%, mungkin ada dia jawab sendiri. 100% nyontek aku waktu ulangan. This bitch nilainya lebih tinggi daripada aku. Di situ mulai aku nge-rethink my life choices, you know, kayak why the fuck did I give this person my answer gitu loh, kalau dia lebih tinggi daripada aku. Di situ aku mulai careful memberi jawaban gitu loh. Mulai kompetitif lah. Kayak mulai di situ aku kayak nyontekin ke orang-orang yang kayak in my point of view, by judging by the cover, you know, kayak gak mungkin dia lebih tinggi daripada aku gitu loh. Kayak nyontekin aja kayak I see. Kayak misalnya muka dia kayak ambis-ambis, kayak dia udah pintar nih, tiba-tiba nyontek gitu loh, kayak mungkin belum pada udah gitu loh. Oh ya. Ya terlihat seperti aku. Kelihatan. Tapi bener sih, kelihatan sih orang-orang kayak gitu. Terus malesnya kayak gini, kita ini udah baik-baik ngasih jawaban kan, bener kayak gini kan, kayak kita tuh berpikir positif lah, tiba-tiba tuh orang ya ngasih jawaban ke kita terus disalahin lagi jawabannya. Itu mendingan gak usah dikasih jawaban sih kalau menurutku ya, menurut pribadi. Itu tuh karena itu tuh kayak apa, mecahin suatu kepercayaan gitu loh. Itu tuh bener-bener kepercayaan menurutku mahal banget sih ya, kayak mahal banget gitu, kayak semua orang bakal dikasih kepercayaan kan. Orang yang ngasih kepercayaan ke kita tuh pasti udah tahu kita dari lama kayak gitu, oh nih anak bisa dipercaya, makanya dia kasih kepercayaan kayak gitu. Terus yang kayak dengan mudahnya ngasih jawaban yang salah, terus giliran kita lihat jawaban dia ternyata benar, terus kita yang salah tuh kayak gila ya, bisa-bisanya lo kayak gitu loh. Mending gak usah dikasih, bilang aja belum. Kayak gitu, aku gak suka sih orang kayak gitu, yang munafik ya, berarti munafik. Gue gak suka orang munafik, titik. Iya sih. Gue gak suka orang munafik, benar-benar. Kalau para bi opos gak ke nyontek? Tim government atau tim opposition? Kenapa jadi debat aja? Kalau aku ya udah sih, kalau mau nyontek ya nyontek, kalau enggak ya enggak gitu. It's your choice. It's your choice. Oppose? No, I don't oppose. Support? No juga. Support? Ya intinya it's your choice lah. 50-50 lah ya, tergantung orang. Tergantung orang. Tergantung situation. Bener. Have you ever caught cheating, kayak ketahuan? Oh, aku pernah. Aku ketahuan waktu UTBK. Ini. Aduh, UTBK. Waktu UTBK ketahuan. Kok UTBK? Oke. Kayak bukan UTBK, kayak UN sekolah UN. Kayak ulangan sekolah USBN, ulangan sekolah berbasis nasional. Waktu itu aku ketahuan nyontek mata pelajaran agama. Ya lah, jadi apa agamanya perlu diukur lagi ya? Perlu dievaluasi lagi kayaknya gitu. Ya benar. Kayak kalau ketahuan nyontek sih nggak apa-apa, di call out gitu loh. Kayak kalau ketahuan nyontek terus di call out di privat nggak apa-apa, di call out di depan kelas, you know, my face tuh kalau kawan dirobek, dilempar gitu bisa. Sumpah, tapi itu ya kalau apa tuh, itu tuh kayak suatu perasaannya yang seru juga. Seru. Misalnya kayak gini, kita nyontek, terus tuh yang dipanggil ternyata bukan orang yang nyontek kayak misalnya di depan kita atau pokoknya selain kita, tapi kita juga nyontek. Itu tuh kayak deg kayak gitu. Oh iya. Adrenalin kita tuh main coy. Itu seru, sumpah. Aku, ya Allah maaf ya, agak gimana tapi seru. Pas SMP pernah di call out gitu juga, pas lagi ketahuan tuh. Cuman untung aku pintar ngeles. Waktu itu
Ya, intinya itu. Ngelesnya gimana? Terus kayak kalau kada salah itu tuh susulan. Jadi kan gurunya tuh fokusnya kan arah aku dan orang-orang yang susulan lainnya loh, yang cuman sedikit. Nah, waktu itu aku belum siap nih. Jadi aku bikin kertas kecil-kecilan gitu loh, perpean. Tuh sudah mentok banget. Wah, nih kayaknya waktunya beraksi nih. Baca loh. Terus sudah nih. Tulis loh. Pas mau ku buang buktinya loh. Terus dipanggil gurunya. Maka guru killer waktu itu. Apa? Kayak, weh, apa tuh ya? Panik tuh aku. Kayak, enggak bu, ini membujuri sepatu. Terus kondak di sepatu tuh ku injak anjir. Wow. Di dalam so udah kayak bad genius ya, udah kayak bad genius. Apa sih film apa sih yang nyontek tuh? Film apa? Bad Genius, sumpah seru deh. Weird Ini Genius. film Thailand. Bener. Kenapa jadi Weird Genius? Bad Genius. Bad Genius. Itu cewek pinternya gak ngotak. Tapi dia pinternya tuh ya pinter jadiin duit kayak gitu. Itu tuh bener-bener sampai dia tuh ke Australia deh kalau gak salah buat ngikutin apa namanya SAT. Tahu kan SAT yang kayak SAT. Universitas Amerika kan biasanya pakai SAT kan, ulangan kayak gitu. SAT. Dia tuh sampai ke beneran SAT. Jadi kan itu kan film Thailand. Jadi jam Thailand sama jam Australia kalau nggak salah itu kan beda. Jadi misal di Australia itu siang ini dilakuin tesnya. Nah yang Thailand tuh besok kayak gitu loh. Nah jadi tuh ada kayak, jadi dia ngikutin yang di Australia biar tahu soal buat yang dikasih ke temennya yang di Thailand. Sumpah itu bener-bener mind blowing banget sih itu filmnya. Aku waktu itu pertama kali nonton gara-gara disuruh sama guru di SMP ku dulu kan, guru magang kayak gitu. Sumpah deh. Seru banget. Aku nonton Bad Genius bukan nonton sih, kayak nonton kakakku berdua kan nonton Netflix di TV gitu loh. Kayak nonton kayak lewat-lewat aja gitu loh. Aku remember kayak satu scene yang mereka kayak lari di sekitar kereta. Gitu, yang nyembunyiin satu handphone gitu. Gak tahu kenapa. Iya. Itu waktu di Australia. Aku tahu. Terus ingat juga yang printer, terus banyak ojek. Buat ngirim mereka jawaban di itu pensil. Kan kalau di pensil tuh ada yang garis-garis kayak gitu kan guys. Nah jadi di film itu tuh garis-garis itu dibikin sesuai jawaban. Parah banget. Misal A itu garisnya tipis, B itu sedang, C itu 3 misal digabung. Nah kalau yang D itu yang garis tebel langsung kayak gitu loh. Itu sumpah gila. Apa kayak mind blowing banget sih itu film. Spoiler alert. Oh ya sorry. Oke. Agak tiba-tiba jadi review agak off topic. Ya benar. Gara-gara bahas nyontek. Nyontek. The thing is, kan waktu UASBN kan ketahuan nyontek di call out. But waktu apa namanya yang waktu komputer? CBT bukan CBT. Oh yang waktu UN pakai komputer ya? UTBK. Zaman kita. UTBK kan pengawasnya dari SMP lain kan? Bener. So UTBK bukan tablet sih. Kondisi UTBK aku tuh desk punya laci, punya lemari gitu kan, kayak desk simple aja, terus komputer, terus mousepad sama keyboard. Lemarinya tuh kan bisa ditarik ditarik dan disembunyikan gitu kan. Aku luckily God was on my side when UTBK. Aku udah paling belakang paling ujung. Enak banget coy. Lu sih siapa suruh? Ya sumpah ya gila kapreto banget. Aku kan dapat ujung. Aku tuh absennya tuh yang di nomor 1 seangkatan, bayangin. Seangkatan. Berarti itu UTBK-nya pagi ya? Yang pertama. Aku UTBK-nya pagi, pertama bahasa Indonesia itu pagi, dan bener-bener ini guru pengawas itu aku, karena aku A kan, Afra kan, F habis itu tuh, bener-bener jadi ini guru pengawasnya langsung aku di bawah AC udah ngantuk-ngantuk, mata sakit. Aduh sumpah gak enak banget, jangan namain anak A ya, apalagi Afra gitu, jadi AZ kayak gitu. Afra nih kayak gitu.
balas dendamnya ke anaknya kan. Dinamainya AA, depannya tuh pokoknya A terus A lagi. Jadi apa? Jadi lo my story tadi apa ya? Jadi kan paling belakang. Aku my phone, aku simpannya di lemari. The scroll lemari tadi. Kampret terus. Jadi gurunya ini kan biasa lalu lalang, scroll. Kenapa scroll terus sih? Apa? Pokoknya mengawasi anak OTBK. Sidin lewat belakang lo ke belakang. Aku di belakang. Tapi aku kadang melihat kan my focus is on the computer and my phone di bawah nih lo. Jadi guruku lewat belakang, aku di belakang buka HP. Aku nge-sense kayak ada suatu presence di belakangku nih kayak ada yang ada kayak sesuatu aura gitu loh di belakangku nih. Ya udah, ku scroll apa sih namanya sih? Tarik tunjuk. Ku tunjuk lemari. Ada loh lemari yang ditarik tunjuk tuh. Ya. Di bawah desk tuh rancak. Ku tunjuk. But the thing is, HP ku masih nyala. Ada cahaya loh di bawah meja tuh. Pengawasnya lewat. Lewat pengawasnya. Melihat HP ku jelas-jelas warna biru Brainly ada huruf B. Jelas. Brainly. Melihat aku senyum, keep walking. Tidak di call out. The best guru. I don't know what your name, Mister, but you save my life, you know. Kayaknya tau nggak bapaknya ngelakuin itu ya karena udah biasa ngeliat anak murid. Udah biasa ngeliat anak muridnya jadi ya udahlah gimana kayak nilai dia juga. Aku ingat persis dia tuh bapak bukan ibu, terus agak kumisan, terus that belly perut ayah biasa-biasa tuh yang kayak selalu gembung. Pakai baju PNS, pedang hitam. Aku ingat muka Sidin dan presence Sidin. Detail banget makanya sampai pendeng warna hitam. Kayak aku ingat presence Sidin tentang menyelamatkanku tuh. Kayak aku guru tuh I think they know kayak anak nih susah gitu loh UN dulu. Kayak ingat gak Deddy Kobuzier bilang kayak anak disuruh ngekuasain semua materi sedangkan guru satu materi aja gitu. Ya benar. Gitu aja sih. Kadang tuh gini, misal kita habis belajar ini kan paham, terus dimasukin pelajaran yang lain, pelajaran yang sebelumnya tuh hilang gitu loh di otak. Kalau aku sih kayak gitu, kayak nggak sepaham yang waktu baru belajarnya gitu. Jadi lebih kebelah-belah gitu loh fokusnya. Apalagi kayak online kayak gini, kita nih masih diberi tugas. Tugasnya tuh belum selesai, padahal jangka waktu pengirimannya tuh bentar lagi dan udah masuk ke ke jam pelajaran berikutnya. Jadinya tuh jadi sambil nugas dengerin Zoom sambil jawabin apa yang mapel sebelumnya kasih, itu tuh jadi kayak terbagi-bagi. Itu nggak fokus sih kalau misalnya kayak ngerjakannya bersama-sama. Benar-benar. Guru. Do we have any stories about guru? Apa ya? Suka duka gurunya kita lah. Sumpah. Okay. Aku punya cerita yang kayak gila ya, sakit banget bapaknya ngomong, sumpah. Okay. Let's censor the name. Remember. Aku ada anak tiba-tiba di cancel. Oke, tiba-tiba di chat guru. Jadi Arabi, besok ke BK ya. Salah orang, Pak. Jadi apa? Jadi tuh tunggu, kecilin suara dulu ya, guys. Jadi tuh Eki tahu nih, bapaknya tau nih. Itu bapak kepercayaan di kelas kita, Ki. Okay, wait. I'm gonna chat you something. Nah. Oke. Ayo, monggo. Tuh. WA. Lain. What? Yang tahu nih apa? Chat me. I don't know. Oh ya, oke. Oh, I know. Ya Allah, greget. Sumpah aku marah banget. Kalau sekarang tuh rasanya bukannya nggak sopan atau apa ya, tapi kayak nggak ngehargain sebagai manusia. Go. Bukan masalah tentang tua atau mudanya atau tentang guru sama murid. Ini tentang nggak sopannya sebagai manusia, kayak gitu loh. Ini butuh emosi gitu kan, sedih gitu. Gitu aja. Jadi aku tuh nggak mau keluarga tuh denger gitu. Jadi gini ceritanya.
aku duduk sama cewek yang tahu kan Ki sebelah aku itu siapa? Itu tuh cantik-cantik, putih-putih, tinggi gitu tapi badannya tuh lumayan berisi gitu kan. Seenggaknya tuh dulu waktu aku kelas 10 kan tahu aku gimana sih lebih berisi juga, terus kulitku tuh kulit Indonesia banget, terus yang kayak belum terlalu aware dengan skincare dan permasalahan tentang gimana-gimana lagi gitu. Nah, ada satu sebenarnya 2 kali sih, 3 kali gurunya itu gituin aku. Jadi ceritanya itu waktu duduk nih sebelahan sama temenku, bahas tentang tumbuhan. Nama bunga aja sih sebenarnya, bahas tentang nama bunga-bunga yang ada di Indonesia. Terus tuh bapaknya tuh dengan mudahnya ngomong kayak gini, nunjuk ke temanku yang putih gitu, terus misalnya ya nih guys, ini nih bunga melati kayak gitu, atau mawar. Terus tahu nggak waktu nunjuk aku apa? Sedangkan ini bunga Rafflesia arnoldii, bunga bangkai. Aku tuh kayak, I'm sumpah. sorry Allah. Maaf. Oke, terus. Sedih banget. Iya, Kayak, iya sih, I get you. ya kan Ki, denger kan? Bapaknya, gurunya ngomong kayak gitu kan? Sumpah itu kayak antara itu tuh itu pertama kalinya ngomong kayak gitu kan, si gurunya kayak gitu. Jadi tuh antara kaget terus kayak terus tuh yang lain tuh sedangkan yang lain tuh kayak ketawa terus aku kayak, hah? Kayak gitu loh, sampai lihat-lihatan sama temenku yang sebelah tuh kayak kaget gitu loh, kayak gila ya bisa banget kayak bedain orang tuh karena standar kayak gitu. Habis itu tuh terus pernah jadi tuh gurunya tuh suruh kayak kita tuh belajar tuh di lantai aja, di lingkaran kayak gitu kan. Nah, terus tuh bapak itu duduk. Nah, waktu itu tuh karena aku pulang ke Jawa duluan, jadi ngambil rapotnya tuh nggak bisa hari yang ditentuin gitu loh, jadinya tuh terlambat kayak gitu kan. Ambil nih, mamaku kan yang ngambil. Nah, di situ bapaknya nih, mamaku ngambil pagi, jam gurunya ini nih siang. Jadi kan udah ketemu mamaku baru masuk kelas gitu kan. Terus tuh bapaknya nanya, siapa ya tadi yang mamanya datang ngambil rapot kayak gitu. Terus tuh temen-temenku langsung bilang, "Oh, Afra, Pak," kayak gitu kan. Terus bapaknya tuh ngomong kayak gini, "Kok mamanya cantik, anaknya kayak gini?" Terus aku kayak, sumpah Ki, di situ tuh kayak air mata kan. Oh my Kayak god. gila, Ki, bayangin digituin sama kayak guru Ki, kayak That was crazy. Aku lupa cerita itu, baru ingat sekarang. sumpah. Kayak kalau sekali nggak apa-apa ya, itu kayak bapaknya gituin aku 2 kali loh, kayak di minggu yang berbeda, misalnya di minggu ini, kalau nggak salah tuh di minggu yang berbeda atau 1 minggu yang sama, tapi harinya beda. Jadi bapak itu kalau nggak salah Senin, Rabu gitu kan ngajarnya kan, karena dulu offline, jadi Seninnya ditanya, Rabunya juga kayak gitu, ditanya kayak gitu. Kayak temen-temenku juga yang langsung ngeliatin aku kayak, "Fra," kayak gitu. Aku tuh bingung, terus bapaknya tuh kayak menurut guruku tuh gimana sih bapaknya tuh ngomong mungkin maksudnya bercanda, tapi menurut aku tuh nggak pantes sebagai guru ngomong misalnya kayak, "Ih coba, belum nikah," kayak gitu. Pasti mau sama bapak yang kayak, "Apa sih?" gitu loh. Paham nggak sih? Nggak sopan nggak sih? Menurutku itu termasuk pelecehan verbal kayak gitu loh menurut aku ya. Kayak I think guru tuh should not talk about satu tuh penampilan. You can talk about anything you want, tapi penampilan itu jangan dibahas aja gitu loh. Bener banget Ki. Bayangin Ki, Kayak, aku digituin. Again, Sumpah, penampilan itu gak ada aku hubungannya sama edukasi gitu loh. Bener. Terus tuh, greget banget. Aku pengen nunjukin kayak aku sekarang lihat lihat sekarang ya kayak gitu kayak, Aki tahu lah kan gimana aku berubahnya kayak gitu kan, kalian tahu lah kan Oh my god, you gimana look so dari pretty now. Aku cuman mau bilang kayak do not kayak jangan ngejudge situasi satu orang, jangan menyepelekan suatu situasi seorang gitu loh. Kayak bener. Kalian tuh nggak tahu seberapa darurat, seberapa berat orang itu lagi menjalani sesuatu gitu loh. Kayak Bener banget. anggap aja orang lagi cerita ke kamu kayak aku lagi gini, aku lagi sedih nih. Lo dicurhatin kan? Jangan pernah bilang, "Oh, cuman gitu kok, aku pernah gini-gini." Jangan gitu. Bener. Kayak orang ini mau curhat ke lo bukan mau tanding nasib gitu loh. Mau curhat ke lo buat ngeringanin beratan dia, cuman the thing that you can do is like kayak
Oh Oh gitu ya, iya, aku terus sedih gimana banget sih kok kamunya gitu kayak sih. gitu-gitu. Iya I gitu see, I kayak see. ask how they feeling gitu, bukan tanding nasib gitu. Gitu aja sih Mhm. kayak pesannya gitu. Bener-bener. Terus tuh terkadang sebelnya tuh karena kita tuh dari kecil tuh emang disuruh buat menghormati atau menyayangi atau menghargai orang yang lebih tua kan. Tapi tuh seenggaknya orang yang lebih tua tuh harusnya juga bukan mentang-mentang mereka harusnya selalu dihormati atau dihargai, jadi ngeremehin kita. Tahu kan? Jadi kayak misalnya ngomong seenaknya atau enggak ya nanya yang enggak sepantasnya kayak gitu loh, Ki. Atau nyepelein hal-hal yang menurut dia itu, aduh udah biasa kayak gitu loh. Itu terkadang tuh tolong jangan gitu loh, karena kebanyakan pasti orang yang lebih tua tuh merasa dirinya Lebih udah merasakan superior. asam manis, Asam garam, manis gula kayak gitu. salt acid. Tentang kehidupan kayak gitu kan. Nah, sedangkan kita yang namanya juga yang baru belajar kayak gitu. Jadi sebenarnya harus dibimbing bukan yang kayak malah diremehin atau gimana. Bener sih, bener kata Eki tadi. Harus kayak ngehargain situasi orang masing-masing karena kita nggak tahu kan siapa tahu dia udah mencoba berusaha semampu dia tapi kalau yang emang nggak bisa gimana kayak gitu loh. Itu sumpah deep banget. Cerita yang Ini bahagia sumpah dong. ini pertama kali cerita. Dua cerita tadi kayak deep banget, kayak sedih banget. Cerita Bener-bener, bahagia tapi dong. bener sih Ki. Bayangin sumpah aku digituin itu kayak ya Allah, itu aku nggak pernah ngalamin kayak pengalaman yang kayak gitu di sekolah-sekolahku yang lain kayak gitu kan. Kan tahu sendiri aku udah pindah kayak ke 3 pulau kayak gitu malah kan dari kecil. Terus tuh pertama kalinya kayak gini bener-bener coba ngomong hadap-hadapan face to face cuman berdua 4 mata kayak gitu. Ini enggak bener-bener di hadapan satu kelas kayak dari berbagai macam etnis teman-temanku kayak gitu tuh kayak diomongin di depan kelas terus bukan ngomong halus tapi yang kayak keras sambil berdiri kayak maksud lo apa? Kayak gitu loh. Sumpah itu rasanya aduh pingin banget tabok gitu. Tertabok. Bukannya gak sopan guys, tolong bukannya gak sopan tapi coba kayak ngerasain situasiku kayak gitu kayak ya Allah harus gimana gitu. Aduh. Itu gak pernah dilupain sih, itu lebih kayak ke trauma. Aduh. Parabi ada cerita gak? Terlihatlah masa SMA kita tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. In conclusion, our SMA tidak menyenangkan. Bener, selesai. Oke, deh cerita seneng deh, cerita seneng buat ngemanisin deh. Ada satu guru, Penutup gitu. ku shout out deh, soalnya gurunya kayak cool banget, guru sastra Inggris. His name is Bapak Wisnu. Kayak bapaknya tuh, in my opinion, in my history of school, bapak terkeren udah. Bukan karena the amount of jam cost he gave, bukan gara-gara itu. Bener. Tapi kayak he does a better job paying attention to the student gitu loh. Kayak inget nggak Afra waktu bapaknya masuk ke kelas kita, ada one student is having a hard time. Iya bener. Terus bapaknya kayak full attention ke dia gitu loh. Bener. Itu kalau misal kalian gak tahu ya Far ini diceritain juga jadi emang ada satu kayak siswa beda lah sama kayak kita kayak gitu kan kita tuh dengan umur yang segini tuh udah bisa nempatin diri kita gitu loh Far di situasi yang gimana sedangkan dia tuh masih yang kayak yang hidupnya ditentuin oleh orang-orang terdekatnya gitu loh. Jadi kayak kamu masuk ini ya kayak gitu, kamu ikut ini ya, kamu nggak boleh misalnya pakai HP dari jam 7 sampai jam berapa. Nanti kalau udah HP-nya taruh sini, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh main, nggak boleh, pokoknya banyak banget larangan. Jadi tuh dia kurang bisa ngekspresiin dirinya kan Far, dan bisa menempati dirinya tuh di berbagai macam situasi kayak gitu. Nah habis itu ada yang Bapak Wisnu ini baik banget. Jadi kan Bapak itu ngajarnya sasing tapi ke kita Jepang kan Ki ya. Jadi bapaknya itu kan jadi tuh siapa yang cerita? Terserah, boleh gantian aja. Nanti Eki dulu. Aku dulu. Jadi bapaknya itu kan one day bapaknya itu masuk terus aku nggak tahu deh kronologi ordernya. Pokoknya entah kenapa we are talking about this student pokoknya. Jadi benar kayak karena dia tuh pemurung, diam banget. Terus bapaknya nyamperin talking terus nanya ke dia kan guru, kenapa kamu kayak gini. Bapaknya aja yang bisa ngebuat dia open up gitu loh. Kayak dia sampai cerita, dia nangis gak sampai sih, dia nangis gitu loh. Sampai dia nangis, mukanya merah banget sampai yang kayak gitu-gitu. Dia bisa open up ke bapaknya gitu dengan struggle-nya kayak
I wish more teachers are like him gitu loh. Biarpun dia nggak ngeberi essay edukasi sastra Jepang, tapi dia ngeberi edukasi in life gitu loh. Kayak kalau ada orang kesusahan kayak give help Beri gitu dia loh. support kayak gitu. Kayak Warm hug gitu. gitu-gitu. Sayang aja sih kenapa kelas kita nggak milih sastra Jepang. Iya sih, Kita malah milih benar-benar. ekonomi. Iya, sumpah coy, mana susah. Itu milih. Dipilihin kan? Pilihin. Iya. Tapi why? Emang sih, Kenapa Bapak itu baik dipilihin banget. ekonomi bukan sastra Jepang? I miss him already. You know? Bener, Bapak itu baik, mana aduh enak banget dapat nilai. Do you guys have any more story? Aduh. Gak Apa ada ya sih, aku ya? Paling beberapa guru, banyak kayak guru tuh yang apalagi materi yang susah kayak MTK, fisika, kimia kayak gitu kan susah. Tapi tuh mostly guru-guru yang ngajar tuh tahu emang susah kayak gitu loh. Kayak iya ibu atau bapak tuh tahu susah, ya pelan-pelan aja belajar dulu kayak gitu loh. Terkadang kan ada yang guru-guru mau bodo amat, mau paham, mau kagak, yang penting dia udah ngajar kayak gitu loh. Iya kan, ada karena sedangkan yang kayak ada beberapa guru emang mata pelajaran sulit atau enggak yang biasa aja kayak ini ya ibu kasih ini, hari ini nggak ada tugas ya, kalian fokusin sama ini tuh kayak aduh baik banget sumpah. Aku tuh gak suka tipe guru yang hari ini ngasih materi, hari itu juga ngasih jawaban. Tugas. Kita tuh masih kayak belum paham gitu loh. Bener, kalau misalnya minggu ini kan biasanya tuh kalau offline tuh kita ada 2 kali pertemuan kan dengan mata pelajaran yang sama. Misalnya hari Seninnya nih kita dikasih materi, terus hari Rabunya baru dikasih soal yang emang termasuk materi itu gitu loh. Ada kan guru yang kayak hari itu materi iya, soal iya, jadi kayak aduh kayak agak gimana gitu. Tapi banyak sih guru yang kayak emang pengertian gitu mulai sekarang. Karena tuh sekarang tuh mostly tuh guru-guru yang emang udah agak-agak muda gitu juga gak sih? Jarang yang kayak udah misalnya berapa tahun ke atas kayak gitu. Yang kebanyakan tuh masih 40-an yang kayak emang lumayan muda-muda kayak gitu gak sih? Ya gak sih zaman-zaman kita tuh SMA? Beda jauh lah generasinya. Aduh. So we've been talking for 1 hour 15 minutes. So do you have any last messages to our listener? Kayak pesan-pesan mutiara. Atau kalian mau promote diri kalian juga boleh. Itu aja deh. Jangan pesan-pesan lupa mutiara podcast kali dariku. Ya. Ayo Farabi dulu. Itu aja. Jangan di podcast gue. Go to List Steven Podcast guys. Linknya di description. Channelnya ya nanti ditaruh Eki. Kata-kata viewers mutiaranya. Kita nggak jauh beda kok. Viewers kamu berapa? Apa? Lupa. 100-an loh. Kurang ngecek. Gue gitu 100-an enggak sih. Kada beda jauh juga. Kayak Afra. Ada gak pesan terakhir? Kalau promote kayaknya karena aku belum punya podcast, jadi nanti aja pengen promote-nya. Pengen bikin podcast juga lu. Ya ayo lah ya guys, nanti jadi bintang tamu. Tapi misalnya kalau kata-kata mutiara bukan kata-kata mutiara sih, apa ya yang kayak pesan buat aja sama teman-teman lebih mulai terbuka sih dengan kayak usia yang sekarang. Kita tuh nggak bisa ada di satu titik atau satu pemikiran aja, sedangkan kita tuh harus nge-explore dunia ini gitu kan. Terus kalau misalnya udah dikasih kepercayaan ya dijaga kayak gitu. Kunci sukses tuh sebenarnya tuh apa ya? Kunci sukses itu tuh apa sih? Koneksi guys. Jadi tuh kayak harus nyari orang sebanyak-banyaknya kayak gitu loh. Misal kita jualan ya, kita bingung mau nawarin ke siapa kok kita nggak punya orang yang kayak kita kenalin kayak gitu loh. Jadi tuh koneksi dan apa ya, ya berusaha semampu yang kalian bisa lah. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau misalnya produktif tiap hari itu bisa beda gitu loh. Misal hari ini kita ngelakuin apa. Kalau misalnya hari ini kita cuman baringan main HP. Tapi ya jangan ngerasa bersalah sama tubuh. Emang kayak tubuh kita maunya hari ini yang kayak gini. Jangan dipaksa terlalu berlebihan kayak gitu loh guys. Don't force yourself kayak gitu. Karena kesehatan mental itu penting guys ya. Sekarang jangan ngeramein kesehatan mental. Sumpah. Kesehatan mental itu lebih sama pentingnya sama kesehatan tubuh.
Jadi tolong wahai teman-teman, kalau temennya lagi terpuruk ya dibantu, jangan bandingin nasib. Kayak lo gitu aja, ayah kayak gitu. Tolong ya, seperti kata Eki tadi, ini bukan perbandingan nasib. Benar itu sih, itu aja. Panjang banget gak Karena sih? saya something kayak Afra ini di podcast pinter banget kayak nge-elaborate, nge-stretch gitu loh. Tapi debatnya masih aja under time gitu. Oh my god, why aib? Tapi bener sih, Kayak, sumpah. coba diaplikasikan ke sesuatu yang berguna gitu loh. Why gitu loh. Tapi benar, kalau misalnya aku suka sama suatu hal gitu, kayak aku bisa nyaman terus kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku dipaksa, jadinya tuh nggak mau. Otak nolak untuk bekerja. Sorry ya Far. Udahlah, pesan-pesanku apa ya buat listener. Jadi pesan-pesanku tentang corona, gini aja deh. Yang berhubungan dengan channel aku. Jadi ada suatu quote yang aku ambil buat channel aku. The past is history, the future is a mystery, the day is a gift of God, which is why we call it present. Jadi artinya itu jangan, kan kita SMA nih. Jangan terlalu terpressure buat, kalau kalian belum siap kan ya, jangan tapi terpressure buat PTN mana, jurusan mana. Iya sih, emang harus dipikirin sekarang, tapi jangan kayak terpressure kayak pilih sekarang, jangan gitu. Kayak kalau kalian bingung, kayak do the thing that you love today buat bisa nge-guide kalian apa yang kalian passionate about gitu loh. Kayak misalnya kalian do the thing that you love today, kayak kalian suka kayak belajar, kalian suka matematika nih enjoyable banget buat gue gitu loh. Kayak bisa aja jurusan matematika, kayak ini ekonomi kayak enjoy banget buat, bisa aja enjoyable kayak ekonomi, atau nanti kayak, atau gak berhubungan sama sama sekali, kayak kalian udah belajar terus kayak searching di YouTube, ada orang yang IT bisa juga nih teknik informatika gitu, join gitu. Kayak jangan terlalu mempressure diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang kalian tidak mau sekarang gitu loh. Ya gitu aja sih. Terus juga jangan lupa di like, subscribe, terus follow juga. Didengerin ya guys podcastnya Eki. Ingat. Kasih banyak-banyak cinta. Cinta. Oh my god. And semoga aja aku bisa per minggu podcastnya, enggak per 2 minggu lagi. Dulu aku per 2 minggu saking malesnya dulu. Oke, itu aja. Makasih banget yang udah dengerin. Yang semoga aja nggak ada yang tersinggung. Makasih. Iya benar. Iya. Ini kita mungkin apa kata-kata yang kita ucapin ini nggak bermaksud menyinggung siapapun atau pihak manapun. Jadi kalau misalnya merasa tersinggung itu bukan kamu. Bukan kamu. Mungkin backstory aja. Mereka telat 2 kali. Ini seharusnya kami record podcast malam kemarin, terus ada 1 orang yang gak bisa. Terus seharusnya malam ini recordnya jam 9, terus ada aku jam 10 aja, datangnya jam 10:30. Jadi aku nih sebagai sebuah host, aku nih sangat orang yang sabar. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ikut podcast, ingat aja aku nih satu orang yang sangat sabar gitu loh, enggak keburu-keburu gitu. Sabar guys, rekomen. Kayak gitu aja sih ya. Udah dah, closing malam udah. Closing. Just info ini udah jam 12 malam, oke? Iya bener, udah jam 12. Thank you buat listening semua. See you next week. Dadah. Bye. Thank you.